Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmawati, NIM 123172020. Saya berasal dari kelas 3A Tadris Bahasa Inggris dengan makul yaitu Ilmu Kalam, dosen pengampu Dr. Rahmat SAG MAG, dan asisten dosen Pak Ferianto MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang yaitu korelasi antara ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf dan contoh-contoh pemikirannya. Yang pertama yaitu ilmu kalam. Ilmu kalam yang mendalami akidah, keimanan Islam melalui dalil rasional dan nakli untuk menghadapi ahli bid'ah serta memperkuat keyakinan berbeda dari filsafat yang lebih intelektual dan tasawuf yang lebih spiritual. Ilmu kalam akan menekankan rasional dalam konteks agama. Yang kedua yaitu filsafat. Ilmu yang berasal dari kata filosofia, cinta kebijaksanaan, ini fokus pada sebab-sebab terdalam dari segala sesuatu melalui rasio. Tokoh-tokoh seperti Plato, Aristoteles, dan Al-Farabi memandang filsafat sebagai jalan untuk memahami hakikat dan kebenaran alam, manusia, dan Tuhan. Yang ketiga yaitu tasawuf. Tasawuf, disiplin yang menekankan pendekatan rohaniyah dengan membersihkan diri dari sifat tercela, mengutamakan kesucian hati dan kedekatan dengan Allah melalui sikap zuhud dan kepasrahan. Yang keempat yaitu adalah fikih. Ilmu yang membahas hukum Islam praktis untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah dan sesama, menjaga batas perintah dan larangan dalam kehidupan. Sini juga ada hubungan ilmu kalam, filsafat, tasawuf dalam Islam. Yang pertama yaitu persamaan. Ketiganya mengeksplorasi tema ketuhanan dan kebenaran. Ilmu kalam dan filsafat mendekati kebenaran melalui logika, sedangkan tasawuf menekankan pengalaman spiritual untuk mendekati Allah. Yang kedua yaitu perbedaan metode. Ilmu kalam mengutamakan dialektika dan argumen nakli untuk mempertahankan akidah, sedangkan filsafat yaitu berfokus pada logika kritis, rasional, dan seringkali terlepas dari dogma agama. Sedangkan tasawuf yaitu mengutamakan intuisi dan pengalaman rasional dalam perjalanan spiritual. Yang ketiga yaitu adalah korelasi. Meski memiliki pendekatan berbeda, ketiganya saling melengkapi. Tokoh-tokoh seperti Al-Ghazali, Ibnu Rushd, dan Ibnu Arabi menggabungkan rasionalitas, teknologi, dan spiritualitas untuk menjawab tantangan modern. Yang keempat yaitu kontribusi masing-masing. Yang pertama ilmu kalam yaitu dalam mempertahankan kemurnian akidah, sedangkan filsafat yaitu memperdalam pemikiran kritis tentang realitas. Tasawuf yaitu memberikan pengalaman spiritual yang dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketiganya menyatukan akal, iman, dan hati untuk memberikan pemahaman Islam yang lebih lengkap dan seimbang. Selain dari pembahasan di atas, saya juga akan bahas terdapat hadis nakli yang berbunyi Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan baginya, maka Allah akan memahamkan dia dalam urusan agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini memberikan motivasi untuk mendalami agama secara menyeluruh, mencakup akidah, logika, dan pengalaman spiritual seperti tasawuf dan lain sebagainya. Selain hadis tadi, di sini juga ada hadis nakli yang berbunyi yaitu Rasulullah SAW bersabda, berfikirlah kalian tentang ciptaan Allah dan jangan berpikir tentang zat Allah. Hadis riwayat Abu Nuaim. Hadis ini sering dijadikan dasar dalam ilmu kalam. Bahkan dalam memahami Tuhan, seseorang tidak boleh menyamakannya dengan makhluk yang harus menggunakan akal secara benar.
Selain hadis tadi, ada juga beberapa hadis yang saya baca, yaitu yang pertama, hadis naqli. Rasulullah SAW bersabda, hikmah adalah barang hilang orang yang beriman, maka dimanapun ia menemukannya, ia lebih berhak mengambilnya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini mendasari keterbukaan umat Islam terhadap ilmu pengetahuan, termasuk filsafat, yang tidak bertentangan dengan iman. Selain dari hadis naqli tentang filsafat tadi, di sini juga ada hadis naqli tentang yaitu dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Kan diri kepadaku selain apa yang aku wajibkan kepadanya, dan hamba dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintai." Hadis sekian dari penjelasan saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.